Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Lili Maksipa dengan kasus yang saat ini sedang menjadi trending topic. Kasus ini adalah tentang Brothers Home, di mana hal ini terjadi di Korea Selatan pada tahun 1986. Sebuah skandal besar mengguncang Korea Selatan pada saat itu. Hal ini mengguncang beberapa pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di sebuah fasilitas yang seharusnya berfungsi untuk pusat rehabilitasi sosial. Namun di sisi lain, dunia hiburan modern mempersembahkan Squid Game sebagai cerita fiksi yang kemungkinan ceritanya bukan memungkinkan lagi, tetapi ceritanya hampir mirip dengan Brothers Home yang terjadi di Korea Selatan tersebut. Nah, tentu saja sebelum kita menyelam ke dimana persamaan antara cerita Squid Game dan Brothers Home ini, maka kita harus tahu bagaimana insiden Brothers Home ini terjadi di Korea Selatan. Brothers Home ini merupakan tempat rehabilitasi sosial yang ada di pusat Korea Selatan yang berdiri pada tahun 70 sampai 80-an. Nah, secara resmi, tempat ini didirikan untuk orang-orang yang yatim piatu, penyandang disabilitas, tunawisma, dan orang-orang yang dianggap tidak produktif dalam masyarakat. Tetapi, di balik temboknya itu terdapat misi yang sama sekali tidak mulia seperti apa yang telah dijelaskan tadi. Nah, namun ternyata berita yang tersebar bahwa semua orang itu dipaksa dalam fasilitas ini. Mereka seringkali ditangkap dengan perihal yang tidak jelas alasannya dan dikirim ke Brothers Home tersebut. Di dalamnya para penghuni dipaksa untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang tidak manusiawi, lalu adanya pelecehan seksual dan hal-hal buruk lainnya yang terjadi. Menurut penyelidikan, bahwa orang yang meninggal pada Brothers Home tersebut itu terjadi karena kekerasan, kelalaian, atau pelecehan seksual. Namun skandal baru ini, setelah adanya penyelidikan baru, ternyata Brothers Home ini tidak dihukum secara berat tapi hanya dihukum ringan. Nah, gimana letak kesamaan dengan cerita yang dibalut oleh fiksi tersebut yang sekarang menjadi trending topik, yaitu serial Squid Game. Yang di Squid Game ini, orang-orang yang terlilit hutang itu rela atau menerima resiko dalam sebuah permainan anak-anak yang mematikan dan mendapatkan uang yang sangat besar. Serial ini menggambarkan bahwa ketimpangan ekonomi itu dapat menjadikan sebuah pilihan pada hal yang tidak manusiawi. Nah, Squid Game ini menyoroti bagaimana mereka pada puncak kekuasaan yang berada di puncak kekuasaan dapat mengeksploitasi penderitaan orang lain demi keuntungan dan hiburan mereka sendiri. Nah, walaupun Squid Game ini merupakan karya fiksi, tapi terdapat beberapa kesamaan terhadap kasus Brothers Home tersebut. Yang pertama adalah eksploitasi kelompok rentan. Seperti dalam Brothers Home tersebut, korban adalah seorang tunawisma, cacat, dan lain-lain, disabilitas, yatim piatu. Nah, kalau misalnya di Squid Game itu orang yang terlilit hutang. Kedua adalah pelanggaran hak asasi manusia. Dalam kasus Brothers Home ini, korban itu diperlakukan tidak manusiawi, dikerja paksa, dilecehkan, dan dilakukan kekerasan. Namun pada Squid Game ini mereka melakukan permainan mati atau membunuh. Nah, dalam hal yang ketiga adalah sistemnya yang tidak adil. Brothers Home ini diotak-atik oleh pemerintah yang fasilitasnya itu berisi ketidakadilan. Sistem ini membuat pelanggaran terjadi dalam skala besar. Namun pada Squid Game ini sistem dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kendali, yaitu kelompok elit yang tidak peduli terhadap moral kehidupan manusia. Mereka hanya mencari hiburan dalam permainan tersebut. Yang selanjutnya adalah dehumanisasi. Brothers Home ini para tahanan kehilangan identitas mereka, diperlakukan seperti mesin produksi atau objek yang bisa dimanipulasi. Namun dalam Squid Game, peserta dikenal dengan nomor dan menggambarkan bagaimana mereka direduksi menjadi angka tanpa nilai kemanusiaan.
Nah, berarti ketimpangan sosial ini bisa menjadikan manusia Nah, ketimpangan sosial ini sangatlah buruk karena memang manusia itu bisa memilih hal yang tidak manusiawi, tetapi kan apa yang menjadi solusi untuk mereka bisa bertahan hidup. Juga dalam hal ini ketimpangan ekonomi itu bisa menjadi alat pemerintah ataupun alat kelompok elit sebagai sebuah hiburan. Maka jelaslah bahwa ketimpangan ekonomi itu harus dihapuskan. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.